Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyajikan video presentasi dengan topik teori Ausubel dengan anggota kelompok Ayu Dwi Lestari dengan NPM 25030300126, Galuh Olivia 25030300020, Mayana Nurzaidah 25030300077. Masuk ke definisi teori Ausubel atau teori belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh David Ausubel, seorang psikolog pendidikan Amerika. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, pengetahuan yang sudah ada di dalam struktur kognitif siswa menjadi pengait untuk memahami informasi baru sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, bukan sekedar hafalan. Inti teori Ausubel, belajar akan bermakna jika informasi baru berhubung dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Pengetahuan tersimpan lebih lama karena terorganisasi secara baik dalam struktur kognitif. Guru berperan penting dalam penyajian pengantar yang membantu proses pengaitan informasi. Konsep utama teori Ausubel. Yang pertama, belajar bermakna. Informasi baru akan dipahami dengan baik jika dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Jadi, belajar tidak hanya menghafal, tetapi menghubungkan konsep baru dengan konsep lama. 2. Struktur kognitif. Setiap siswa memiliki struktur pengetahuan dalam pikirannya. Teori Ausubel menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika informasi baru masuk dan terintegrasi ke dalam struktur tersebut. 3. Advanced Organizer. Sebelum pembelajaran materi baru, siswa diberikan pengantaran awal berupa gambaran umum, ringkasan, atau konsep kunci agar lebih siap menerima pembelajaran, lebih mudah mengorganisasi, lebih mudah mengingat, dan lebih mudah mengaitkan materi baru dengan yang lama. 4. Subsumsi. Informasi baru diserap dengan cara dikaitkan pada konsep yang sudah ada. Hasilnya, pemahaman menjadi lebih mendalam, lebih tahan lama, dan lebih mudah diingat kembali. 5. Fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Proses utama dalam teori Ausubel adalah pemahaman. Makna, bukan menghafal langkah atau informasi tanpa koneksi. 6. Pembelajaran terencana oleh guru. Guru berperan besar dalam cara menyiapkan pengantar, menyesuaikan materi dengan pengetahuan awal siswa. 7. Pengaitan pengalaman baru dan lama. Siswa belajar lebih mudah ketika pengalaman baru dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Proses belajar menurut Ausubel dapat dijelaskan dalam beberapa tahap berikut. Pertama, ada asimilasi makna. Pada tahap ini, informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif peserta didik dan diasimilasikan dengan konsep atau proposisi yang sudah ada. Kedua, ada diferensiasi progresif. Informasi baru menyebabkan struktur kognitif berkembang menjadi lebih rinci. Konsep umum yang telah dimiliki peserta didik kemudian diferensiasi menjadi konsep-konsep yang lebih spesifik dan terperinci. 3. Rekonsiliasi integratif. Pada proses ini, konsep-konsep baru dan konsep lama diintegrasikan untuk menghilangkan kontradiksi dan memperjelas hubungan antar konsep. Jika terdapat kesalahan konsep sebelumnya, tahap rekonsiliasi ini berfungsi untuk memperbaiki dan menata kembali pemahaman. 4. Penataan struktur kognitif. Informasi yang telah diintegrasi kemudian diorganisasi kembali sehingga struktur kognitif menjadi lebih stabil, terstruktur, dan mudah digunakan untuk memahami informasi berikutnya. Yang terakhir ada retensi. Jika proses belajar berlangsung secara bermakna, informasi akan tersimpan secara stabil dalam struktur kognitif peserta didik. Retensi yang baik memungkinkan peserta didik menggunakan kembali informasi tersebut dalam konteks atau situasi belajar yang berbeda. Implikasi dalam pembelajaran. 1. Penggunaan Advanced Organizer. Guru menyediakan rangkuman awal, peta konsep, atau ilustrasi konsep secara global. Secara detail, materi dijelaskan. Materi disajikan dari konsep umum menuju spesifik. 2. Penyajian materi yang terstruktur dan logis. Guru merancang materi secara hierarkis. Pembelajaran mengikuti alur logis bukan acak. 3. Mengaitkan konsep baru dengan konsep lama. Guru memberikan contoh, analogi, dan penjelasan yang relevan dan pengalaman siswa. Kegiatan belajar mendorong peserta didik menghubungkan konsep. Kekurangan teori Ausubel. Yang pertama, biasanya terlalu menekankan pada hafalan atau asosiasi arbitrary. Yang kedua, susah memetakan pengetahuan awal yang akurat. Ketiga, metode ini memerlukan waktu lebih lama. Keempat, kurangnya perhatian pada aspek emosional dan motivasi. Selanjutnya, kelebihan teori Ausubel. Yang pertama, memori yang lebih tahan lama. Kedua, subsumsi mempermudah pembelajaran lanjutan. Yang ketiga, jejak memori tetap membantu meskipun terlupa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan struktur kognitif. Yang kelima, cocok diterapkan dalam konteks profesional dan kesehatan. Selanjutnya ada contoh dalam kelas, yaitu menggunakan Advanced Organizer sebelum pembelajaran. Guru dapat memberikan pengantar berupa konsep umum sebelum masuk ke materi detail. Contohnya, pada materi sistem peredaran darah, guru dapat menampilkan peta konsep umum tentang fungsi darah, bagian utama sistem peredaran darah, alur peredaran darah secara global. Setelah itu, menggali pengetahuan awal siswa. Guru dapat menanyakan apa yang sudah siswa ketahui untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Contohnya, guru bertanya seperti, apa yang kalian ketahui tentang fungsi jantung? Pernahkah kalian melihat jantung menggunakan alat atau aplikasi? Seperti itu. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan mengenai teori Ausubel
Teori Ausubel merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ausubel, menekankan pentingnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dipahami oleh siswa. Melalui penggunaan Advanced Organizers, peserta didik dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan mengintegrasikan materi baru ke dalam struktur kognitif mereka. Penerapan teori ini terlihat jelas dalam berbagai situs sehari-hari, baik dalam kegiatan belajar formal maupun pengalaman praktis. Kelebihan teori Ausubel terletak pada kemampuannya yang menciptakan pemahaman yang mendalam, teori yang tahan lama, serta mempermudah proses pembelajaran untuk berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.